Merdeka! 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 Halo Spotless TV. Selamat datang channel Mimin. Video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Kadet 1947 tahun 2021 diangkat dari kisah nyata. Film yang berlatar agresi militer Belanda ke-1 ini mengisahkan perjuangan sekelompok adat muda Angkatan Udara Indonesia dalam upayanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pasukan Belanda pada tahun 1947. Di mana saat itu, Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati kembali menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Para pejuang Indonesia yang tidak ingin negaranya kembali dijajah melakukan perlawanan yang luar biasa. Mereka bertempur mati-matian hingga titik darah penghabisan demi kedaulatan Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa setelah 1 tahun merdeka, Republik Indonesia yang ingin memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, akhirnya mencoba untuk berunding dengan Belanda. Saat itu proses perundingan berjalan sangat alot. Pihak Belanda terus bersikeras, hingga akhirnya setelah memakan waktu yang cukup panjang, kesepakatan pun dicapai, dan lahirlah perjanjian Linggarjati, yang salah satu isinya mengatakan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan akan menarik seluruh pasukannya dari Indonesia. Namun nyatanya 4 bulan kemudian pasca perjanjian tersebut, Belanda berkhianat, dan mereka justru melancarkan agresi militer besar-besaran pada Juli 1947, yang dimulai dari penyerangan ke seluruh pangkalan udara Indonesia. Chin kemudian berpindah, di mana terlihat parakan Angkatan Udara Republik Indonesia dari pangkalan Maguwo Tengah, sibuk membersihkan sebuah pesawat bernama pesawat Pangeran Diponegoro. Rezeki tidak lama kemudian Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia, yaitu Surjadi Suryadharma, datang bersama Jenderal Sudirman, dan juga Presiden Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Kedatangan Jenderal Sudirman dan Pak Soekarno diketahui untuk meninjau pesawat tersebut dan juga untuk meninjau kemajuan dari para kader. Kelak akan menerbangkan pesawat hebat ini. Terbanglah! Singkat cerita, saat salah satu kadet bernama Sigit sedang berlatih terbang, tiba-tiba ia mendapat serangan dari pesawat Belanda yang dikenal dengan pesawat Conglor Merah. Beruntungnya saat itu Sigit berhasil selamat, meskipun pesawatnya harus hancur lebur pasca serangan tersebut. Para perwira pun langsung mengadakan pertemuan di mana pertemuan dipimpin oleh Suryadi Suryadharma selaku Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Di sana mereka membahas pasukan Belanda yang perlahan mulai bergerak menuju Jogja, yang saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Saat ini mereka bergerak perlahan menuju Jogja. Surjadi Suryadharma juga menanyakan kesiapan pesawat Pangeran Diponegoro yang ada di pangkalan udara Maguwo. Bagaimana dengan Pangeran Diponegoro? Pompa bahan bakar masih belum temukan penggantinya. Sayangnya pesawat tersebut justru belum siap untuk berperang dengan terpaksa. Mereka pun kini hanya bisa bertahan dan menunggu perintah selanjutnya dari Panglima tertinggi. Adegan berpindah menuju para kadet yang berada di pangkalan udara Maguwo. Mereka terlihat tengah membuat replika pesawat guna untuk mengecoh para pasukan Belanda, yang menurut informasi sudah mulai bergerak menuju Jogja. Kita harus ambil peran lebih dalam perang ini. Dan benar saja tidak lama kemudian, pesawat pasukan Belanda mulai melintasi Mac, serta langsung menyerang replika pesawat yang dianggap sebagai pesawat sungguhan. Para kadet pun nampak senang atas keberhasilan mereka mengecoh pasukan Belanda. Namun salah satu kadet yang bernama Aji nampaknya kurang senang dengan tugas yang diberikan atasannya. Ia berharap untuk segera mungkin diizinkan menerbangkan pesawat dan ikut berperang. Bukan malah membuat replika pesawat. Orang tak mungkin selesai dengan cara seperti ini. Aji yang kesal pun memutuskan untuk nekat akan menggunakan pesawat yang disembunyikan di hutan. Ia mengajak 3 kawannya untuk menjalankan rencananya tersebut. 2 kawannya itu, Sigit dan Harbani, langsung ikut sementara. Mulyono yang sangat patuh dan disiplin terhadap perintah atasan memilih untuk tidak ikut. Singkatnya mereka bertiga pun mulai menjalankan rencananya. Namun bukannya berhasil, mereka justru ketahuan oleh Sersan Kardi Sponer. Tapi Aji tidak kehabisan akal, ia mengajak Sigit dan Harbani untuk ke tempat persembunyian pesawat lainnya. Setelah secara diam-diam menyelinap, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian pesawat.
Dan ternyata pesawat tersebut adalah pesawat Pangeran Diponegoro yang belum bisa diterbangkan karena ada masalah di beberapa bagian dan juga tidak adanya pengganti. Karena diketahui pesawat itu merupakan pesawat rampasan dari Jepang. Oleh karenanya mereka kesulitan untuk mencari onderdil penggantinya. Di tengah obrolan, Shiki tiba-tiba mengatakan bahwa dulu pernah menemukan bangkai pesawat Jepang yang kemungkinan onderdilnya sama dan bisa digunakan untuk pesawat Pangeran Diponegoro. Aji yang mendengarnya pun langsung melaporkan ke atasannya, dan ia juga meminta izin untuk menuju lokasi guna mengambil onderdil dari bangkai pesawat tersebut. Namun atasannya menolak karena lokasi dari bangkai pesawat tersebut rawan akan musuh. Perkara ini biar saya yang tangani. Tapi lagi-lagi Aji dan Sigit secara diam-diam tetap akan menjalankan rencananya tersebut. Ia bahkan mengajak 3 teknisi pesawat yaitu Tarjodul dan Kabut. Dan rombongannya pun mulai berangkat menuju lokasi bangkai pesawat. Orang ini tidak akan ada habisnya kalau ada ikatan tidak usah ikut perang-perang sepenuhnya, atau pulang dan bercinta sepenuhnya mereka pun. Akhirnya sampai namun, di saat bersamaan terlihat pasukan Belanda yang tengah berpatroli di sekitar lokasi bangkai pesawat hingga akhirnya pertempuran pun tidak dapat terhindarkan. Dan luar biasanya Aji beserta kawan-kawannya berhasil menghabisi para pasukan Belanda tersebut. Setelah itu, mereka pun langsung bergegas untuk mengambil onderdil dari bangkai pesawat tersebut masih berfungsi. Namun sialnya di tengah perjalanan pulang, mereka tertangkap oleh pasukan Belanda lainnya, yang ternyata sudah menunggu mereka. Sedari tadi, dan saat mereka akan ditembak, tiba-tiba Jenderal Sudirman muncul dengan pasukannya. Aji beserta kawan-kawannya pun berhasil selamat dan mereka diantar pulang menuju Maguwo oleh pasukan Jenderal Sudirman. Di malam harinya, Aji dan para kaget langsung memasang onderdil tersebut ke pesawat Pangeran Diponegoro. Pada akhirnya, pesawat tersebut pun berhasil menyala dan siap digunakan untuk berperang. Tapi di saat itu juga, atasan mereka yaitu Komodor Udara Adi Sucipto bersama Halim Perdana Kusuma datang serta langsung menghubungi tindakan mereka. Semua tetap di sini setelah dihukum 4 sekawan itu pun saling menyalahkan ngopi-ngopi demi kalian bertiga. Akhirnya mereka terlibat baku hantam. Tidak perlu seperti ini. Tidak perlu seperti ini. Dan di saat itu juga Sersan Kardi datang serta memberitahukan bahwa esok pagi mereka akan menyerang balik Belanda. Aji dan kawan-kawannya diminta untuk memindahkan pesawat dari hutan menuju landasan. Dan singkatnya pagi hari pun tiba satu persatu pesawat mulai dipindahkan menuju landasan. Saat itu ada yang janggal dengan Sersan Kardi, di mana ia memerintahkan para kader untuk tidak memindahkan pesawat Pangeran Diponegoro Aji Siki dan Moyono. Yang curiga dengan itu, langsung berinisiatif untuk mengecek tempat persembunyian pesawat Pangeran Diponegoro. Benar saja ternyata tempat persembunyian pesawat Pangeran Diponegoro telah ditandai atapnya oleh Sersan Kardi untuk memberi petunjuk kepada pasukan Belanda. Sersan Kardi ternyata selama ini adalah mata-mata bagi pihak Belanda. Di sisi lain, Aji Siki dan Moyono terlihat tengah berusaha untuk menyelamatkan pesawat Pangeran Diponegoro, tapi usaha mereka gagal. Pesawat Pangeran Diponegoro hancur lebur bersama tempat persembunyiannya. Tidak hanya itu, pesawat lainnya dan juga pangkalan udara Maguwo benar-benar porak-poranda beruntungnya. 4 sekawan tersebut selamat, meskipun beberapa kadet lainnya, termasuk Sersan Kardi, harus tewas. Masih di dalam, Mas.
Seluruh pesawat rusak rintangan pengungsian dari Maguwo. Kejadian tersebut membuat Surjadi Surya Dharma selaku Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia memerintahkan Halim Perdana Kusuma untuk mengosongkan Maguwo dan juga mengungsikan para yang selamat, namun Aji dan Harbani yang masih mempunyai daya jual yang sangat tinggi mencoba meyakinkan para kadet lainnya untuk tetap bertahan dan berjuang hingga titik darah, penghabisan membela Maguwo dan tanah air sampai titik darah. Penghabisan. Pada akhirnya semua kajang selamat pun tidak jadi pergi ke pengungsian. Dan mereka memilih untuk melanjutkan perjuangan mereka, di mana mereka berencana untuk menyerang balik markas Belanda yang ada di Semarang dengan menggunakan 4 pesawat yang tersisa. Setelah para kadet berunding, akhirnya terpilihlah 4 sekawan dan juga beberapa teknisi yaitu Tarjodul dan Kabut untuk menjalankan misi ini. Tanpa membuang waktu, Aji Sigit Mulyono dan juga Hargani kemudian langsung menemui atasan mereka yaitu Surjadi, Surya Dharma, dan Halim Perdana Kusuma. Mereka meminta izin untuk menjalankan misi tersebut. Saya tidak memberi perintah, tetapi saya juga tidak melarang kalian. Pada akhirnya Surjadi Surya Dharma mengizinkan mereka untuk menjalankan misi tersebut, dan mereka juga akan dibantu oleh Halim Perdana Kusuma untuk menyusun strategi. Di malam harinya mereka semua pun langsung menyusun strategi kalian lewat jalur barat. Gunakan taktik treetop, di mana dalam strategi tersebut mereka menargetkan beberapa titik penting yang ada di markas Belanda. Setelah selesai mengatur strategi, mereka pun bergegas untuk beristirahat, karena misi tersebut akan dijalankan sewaktu subuh. Singkat cerita, subuh pun tiba dan kini 4 sekawan bersama Ndul dan juga Kabut siap menjalankan misi yang sangat berbahaya tersebut. Saya tunggu kalian di sini. Siap! Hormat, gerak! Namun saat hendak berangkat, terjadi masalah di salah satu pesawat yang akan dinaiki oleh Aji, di mana pesawat mengalami kebocoran oli pada mesin. Dan itu membuat pesawat tidak bisa terbang dengan berat hati. Aji yang selama ini sangat ingin ditugaskan untuk bertempur, akhirnya harus merelakan untuk tidak ikut dalam misi tersebut. Waktu keberangkatan pun tiba, satu persatu pesawat dibantu oleh Aji untuk memudara. Merdeka! Mereka pun akhirnya sampai di markas Belanda tanpa membuang waktu. Mereka pun langsung melancarkan serangan di beberapa titik. Pada akhirnya mereka semua pun berhasil menjalankan misi tersebut. Markas Belanda benar-benar porak-poranda tanpa sisa. Warda 4 sekawan beserta Tarjodul dan Kabut selamat tanpa mengalami luka sedikit pun. Saya ucapkan selamat kepada mereka dan film pun rampung. Betul dia alur cerita film Kadek 1947. Merdeka! Merdeka! Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Saya Mimin Spotless TV. Pamit. Film Kadet 1997 adalah sebuah potret inspiratif tentang semangat juang para pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Melalui kisah para kadet yang berani dan penuh dedikasi, film ini menyadarkan kita akan pentingnya nilai-nilai patriotisme, persatuan, keberanian, dan pengorbanan. Kisah ini juga menjadi pengingat akan peran penting generasi muda dalam sejarah bangsa, serta mengajak kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan.